Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sekarang ini sudah mulai jelas siapa orang besar yang disebut oleh Jokowi itu menjadi backing dalam heboh soal ijazah palsu Joko Widodo dan juga soal pemakzulan putranya Gibran Raka Buming Raka. Clear kalau kita lihat dari beberapa pernyataan, tidak langsung dari Jokowi, tapi di beberapa geng Solo atau juga netizen menyebutnya sebagai ternak Mulyono, itu yang dimaksud adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kan soal isu ini yang pertama kali menyampaikan adalah Sylvester Matutina. Ini ketua relawan Solidaritas Merah Putih, ini daihatnya Jokowi yang dapat imbalan sebagai salah satu komisaris di Food ID, BUMN Holding Pangan. Ini keren banget ini ya. Dari kampus yang tidak jelas, tapi dia bisa dapat posisi sebagai komisaris salah satu BUMN besar. Ya, waktu itu kan sebelumnya Sylvester menyatakan ada mantan petinggi di balik Roy Suryo ini, ijazah palsu ini yang ingin memisahkan Prabowo Gibran itu diganti dengan anaknya. Nah, kemudian Pak Jokowi setelah sebelumnya menyebut ada agenda besar, kan kemudian Pak Jokowi menyatakan ada orang besar yang membackingi soal ini ya, ijazah palsu dan pemakzulan. Kenapa kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud itu adalah SBY? Ini jelas. Clue-nya datang dari Adi Darmawan, ini, Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu. Ini yang juga ikut melaporkan para aktivis ketika dia dalam sebuah dialog di Kompas Petang, dia mengenakan baju biru dan dia menyatakan bahwa clue-nya itu ada orangnya, siapa orang besar itu adalah berbaju seperti baju dia, baju yang biru yang dia pakai. Kalau baju biru ya clear, itu yang dimaksud adalah SBY bukan Megawati. Kan kenapa? Karena kalau Megawati kan bajunya merah, kalau SBY sebagai Partai Demokrat ini berbaju biru. Nah, kalau tadinya mengapa kemudian banyak menduga-duga siapa yang dimaksud ini? Apakah Megawati atau Puan Maharani? Karena ini kalau Sylvester kan menyatakan bahwa ingin memisahkan Prabowo dan Gibran dan diganti dengan anaknya. Ini memang walaupun tidak terlalu kuat, bisa juga dugaan diarahkan kepada Megawati dan Puan. Tapi kalau dikaitkan dengan Roy Suryo, tentu saja yang dimaksud itu juga Pak SBY karena orang pasti akan tetap mengait-ngaitkan Roy Suryo dengan mantan Presiden SBY karena Roy Suryo karena pernah menjadi kader Partai Demokrat, bahkan kemudian pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di eranya Presiden SBY. Tapi belakangan kan dia sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Nah, ketika terjadi ini soal Adi Darmawan yang menyatakan baju biru dan pada waktu itu dia berdialog dengan Rismon, Rismon itu sudah membantahnya bahwa dia keluar duit sendiri, nggak ada yang disuruh-suruh oleh Pak SBY. Begitu juga dengan Roy Suryo juga dia membantah kalau dia yang membackingi adalah SBY. Saya kira kalau kita lihat perkembangan yang sekarang berlangsung yang jadi backing Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Rismon dan Tifa itu bukan bukan SBY, bukan siapa ya, tapi rakyat Indonesia mayoritas ya, saya nggak boleh ngeklaim mayoritas ya. Banyak sekali lah kekuatan civil society yang membackupnya, bahwa kemudian ada tokoh-tokoh itu mereka secara tidak langsung mendukung juga, saya kira itu tidak bisa terhindarkan. Pertanyaannya mengapa kok Pak Jokowi itu sekarang kemudian menyerang SBY? Ini kan bukankah dengan begitu kan dia ini sekarang nih memperluas front pertempuran. Nah, karena dalam soal ijazah palsu ini, saya kira kita tidak pernah mendapatkan satu clue bahwa Demokrat secara resmi ikut terlibat. Ini kita nggak tahu kalau lewat kader-kadernya atau statement-statement Pak SBY juga tidak mengarah ke situ. Hanya saja kalau Pak SBY kan dicatat orang berkaitan dengan matahari kembar. Itu yang matahari kembar itu langsung yang disasar adalah Joko Widodo ya, bukan bukan soal ijazah palsunya, bukan soal pemakzulan. Kalau kita petakan sekarang ya secara sederhana sebenarnya Jokowi itu sudah terlalu banyak menghadapi medan pertempuran. Ada tiga bahkan empat front ya kalau sekarang ini ya pertempuran itu. Tentu saja front pertama kita kita sederhanakan ini front aktivis dalam soal ijazah palsu ini karena sebenarnya ini besar sekali ini klaster ini ya klaster front pertempuran di soal ijazah palsu ini. Selain para aktivis UGM yang namanya sekarang sangat terkenal ya ini trio Roy, Rismon dan Tifa, tapi kan kemudian juga dari
UGM itu juga bergabung relagama, relawan Gajah Mada ini ya, alumni Gajah Mada juga mulai bergabung di situ, civil society termasuk TPUA, kemudian juga ada kelompok-kelompok pengacara seperti di Solo tipe UGM, dan banyak sekali. Ini frontnya, ini klaster gede banget gitu ya. Ini untuk klaster ijazah palsu. Sementara untuk pemakzulan, tentu saja yang terdepan ini juga apa kita sebut klasternya purnawirawan. Tapi mirip dengan ijazah palsu, ini pemakzulan ini juga klasternya jadi sangat gede. Karena banyak sekali yang berkepentingan, dan sebenarnya di DPR pun isu ini sudah mulai bergulir. Hanya saja mereka sekarang belum ada kesepakatan. Kalau kemudian Gibran itu dimakzulkan, siapa yang akan menggantikannya, kan gitu. Ini yang sampai sekarang belum ada kesepakatan, walaupun ada fraksi Golkar misalnya tentu saja dia ingin mempertahankan Gibran Rakabuming karena berkaitan dengan posisi dari ketua umumnya yakni Bahlil Lahadalia, yang ini bagian juga dari Ternak Mulyono gitu. Sementara Gerindra ini kelihatannya juga main aman, jadi mereka juga tidak mau terlalu maju soal ini, tapi mereka juga tidak melarang, ini kelihatannya begitu. Ini front yang kedua. Front ketiga tentu saja ini sudah lebih dulu terbentuk ya. Ini front pertempuran antara Megawati dan PDIP dengan Joko Widodo yang dimulai sejak keinginan dari Joko Widodo untuk maju sampai 3 periode itu dicegah oleh Megawati, dan kemudian berakhir dengan Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobi Nasution menantunya Joko Widodo ini dipecat dari PDIP. Nah, kalau sekarang Jokowi itu kemudian menyerang SBY dan Partai Demokrat, itu kan berarti dia menambah front pertempuran baru ya. Kalau tadinya dia punya 3 front pertempuran, saya review lagi. Pertama, front para aktivis berkaitan dengan ijazah palsu. Kedua, front pemakzulan yang jadi penjurunya adalah purnawirawan. Kemudian juga front pertempuran secara tradisional dan ideologis. Ini berarti sekarang kita menyebutnya begitu dengan PDIP dan Megawati, dan tampaknya ini udah betul-betul patah, udah patah arang, nggak bisa disambung lagi. Apalagi kemarin Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, divonis sampai 3,5 tahun penjara. Yang front keempat adalah SBY dan Demokrat. Mengapa Joko Widodo itu kemudian malah bukan mengurangi medan pertempurannya, mempersempit medan pertempuran, tapi dia malah memperluas medan pertempuran? Karena sebenarnya dalam doktrin pertempuran itu tidak boleh kalau sumber daya kita terbatas. Walaupun tidak terbatas pun sebenarnya tidak boleh terlalu banyak medan pertempuran atau memperbanyak front. Karena jelas nanti satu, fokus perhatian akan terpecah, kemudian sumber daya yang diperlukan dialokasikan juga menjadi semakin besar, dan juga span of command-nya ya, rentang komandonya untuk memanage satu medan pertempuran dan medan pertempuran lain itu kan semakin longgar, dan itu juga bisa mengurangi soliditas. Jadi sebenarnya kalau dalam doktrin pertempuran harusnya dia memilih medan mana yang bisa dimenangkan lebih dahulu. Kalau perlu misalnya ada musuh lain itu diajak sementara aliansi kalau kepentingannya sama gitu. Kan biasa dalam pertempuran atau bahkan dalam politik kan disebutnya bahwa musuhnya dari musuh kami itu adalah teman gitu ya. Nah, nanti baru urusannya kalau sudah musuh itu bisa ditaklukkan, ya kemudian baru diurus berikutnya. Jadi sementara kalau tidak bisa diajak aliansi, ya mungkin gencatan senjata dulu, atau kalau bisa sampai kemudian berdamai. Baru setelah satu medan pertempuran dimenangkan atau 1 sampai 2 medan pertempuran dimenangkan, kemudian mereka fokus untuk membuka medan pertempuran baru, memenangkan medan pertempuran baru. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana kan sering disebut ada pepatah 1.000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Nah, dalam hal ini ternyata Joko Widodo malah menambah musuh baru, yakni SBY dan Partai Demokrat. Pertanyaannya gitu ya, mengapa kemudian Joko Widodo ini membuka front baru di luar 3 front sebelumnya? Pertempuran dengan para aktivis soal ijazah palsu, pertempuran di soal pemakzulan Gibran Rakabuming soal purnawirawan, dan kemudian juga pertempuran dengan Mega dan PDIP ini. Yang ini tadinya sebenarnya ini bisa kita sebut sebagai perang saudara ya, karena Joko Widodo kan dan anak-anaknya sebelumnya semua adalah kader PDIP. Nah, kalau sekarang dia membuka medan pertempuran baru dengan menyerang SBY, apa kalkulasi politiknya? Kelihatannya Jokowi ini sekarang ini tidak punya pilihan lain dia selain melakukan itu, karena dia mempertimbangkan beberapa aspek dan kalkulasi politik. Pertama, ini kan isu soal ijazah palsu dan pemakzulan ini ini sangat menekan Joko Widodo.
Ini walaupun dia berusaha mati-matian, sudah dibantu oleh polisi sampai diperiksa di Solo, opini publik itu tetap menekan dia. Tapi ini saya kira ini juga karena ulahnya Jokowi sendiri yang membuat orang kemudian juga terus menekan karena dia menyatakan tidak bisa diperiksa karena kondisi kesehatannya, dia tidak bisa diperiksa di Polda Metro Jaya, dia malah nongol di acara PSI, kemudian juga makan malam atau kulineran dengan Prabowo Subianto dan sebagainya. Dan yang terbaru malah justru dia kemudian bisa hadir di pemeriksaan polisi di Solo. Yang ini juga makin memperburuk citra bukan hanya Joko Widodo tapi juga polisi karena dia diperlakukan sangat khusus, istimewa, bahkan juga netizen menyebutnya dia diperiksa itu di ruang yang mewah, yang seperti lounge dari sebuah hotel mewah gitu ya, bukan diperiksa oleh penyidik. Nah, ini kelihatannya kenapa kemudian memperluas medan pertempuran karena dia perlu katarsis. Mau nggak mau seperti itu. Karena kalau dia tidak membuat front medan pertempuran baru, dia akan berkutat pada front pertempuran lama, ya, tiga front pertempuran tadi, dan kemudian dia tidak punya katarsis. Dan dengan begitu, dia tentu saja dengan menyerang SBY, dia berharap opini publik itu mulai terbelah. Tidak hanya fokus kepada dia, tapi juga SBY ditarik masuk ke dalam pertempuran. Dan saya kira ini nanti bisa diciptakan itu situasinya misalnya dengan pengerahan buzzer habis-habisan menyerang SBY dan AHY. Dengan begitu nanti fokus perhatian di media sosial terutama itu akan terbelah gitu, dan orang juga akan mungkin dia berharap ada stigma ya SBY juga sama saja ya dengan Jokowi, ternyata urusannya nggak jauh-jauh, hanya memperjuangkan dinasti politiknya dalam hal ini AHY. Mungkin opini-opini semacam itu yang diharapkan muncul dengan menyerang SBY. Jadi sekali lagi jangan kaget, mungkin sejak kemarin dan sampai hari ini terus para buzzer itu akan menyerang SBY dan AHY. Nah, kita tunggu reaksinya dari Pak SBY. Biasanya Pak SBY ini hal-hal yang begini ini cukup sangat-sangat sensitif ya. bisa bisa bereaksi atau menahan diri atau tidak begitu ya. Kalau kemudian Pak SBY dan AHY juga tidak menahan diri, ini sukses Jokowi memancing mereka dan menyeret mereka dalam pertempuran, setidak pertempuran publik opini. Dan bukan tidak mungkin ya partai-partai lain atau kepentingan-kepentingan politik lain yang berseberangan dengan SBY dan AHY itu ikut-ikutan menumpang. Nah, kalau itu terjadi udah makin rame gitu ya. Pokoknya yang penting dalam hal ini fokus perhatian publik tidak hanya tertuju pada Jokowi dan Gibran. Kira-kira itu yang target pertamanya. Kedua, ini semacam juga peringatan kepada Prabowo karena hubungan Prabowo dengan SBY kan sangat dekat, dan SBY ini kan bagaimanapun juga salah satu orang yang didengar oleh Prabowo selain latar belakang mereka yang sama-sama lulusan akademi militer, dan kemudian posisi SBY sebagai senior dari Prabowo. Kan Prabowo ini orang yang sangat menghormati senioritas, jadi Pak SBY itu sangat dikenal. Dan apalagi kalau kita lihat itu tampak sekali sekarang ini Pak Prabowo itu memberi angin atau memberi peran besar ke AHY di dalam pemerintahan ini, tidak hanya di dalam urusan dalam negeri, tapi di urusan yang berkaitan dengan dunia internasional dia mulai dilibatkan. Belum lama ini kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana AHY sebagai Menko itu dia mewakili Presiden Prabowo untuk melepas kepulangan PM Cina. Sementara Gibran Rakabuming, seingat saya waktu itu dia justru ada acara belusukan di luar kota. Jadi dari ini pun sebenarnya dari sisi politik ini adalah simbol, ini adalah pertanda gitu bahwa Pak Prabowo lebih mempercayai AHY kalau dalam urusan dengan dunia internasional, dan juga ini juga semacam endorsement atau setidaknya pengakuan dari Pak Prabowo tentang potensi AHY. Dan ini kelihatannya juga dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kader-kader dari Demokrat untuk membranding AHY. Kalau kita lihat media sosialnya AHY itu sangat aktif ya soal begini-begini. Belum lagi dia tampil berbicara sebagai pembicara di forum-forum internasional begitu. Ya memang kalau kemudian kita bandingkan apple to apple antara Gibran dengan AHY, ya dengan permintaan maaf yang sangat dalam kepada Pak Jokowi dan kepada Gibran, yang nggak apple to apple ya. Saya sering menyebutnya ini seperti apple dan kesemek, tapi saya nggak setuju, nggak terlalu suka juga dengan analogi ini karena kesemek ini buah buah di Indonesia yang menurut saya ini juga buah andalan yang sebenarnya cukup enak kalau di branding gitu, tapi dari sisi namanya misalnya kalau diubah dan sebagainya itu akan jauh menarik. Tapi pokoknya nggak apple to apple lah gitu ya, kita lebih mudahnya ya. Ini berbeda sekali loh dengan awal-awal ketika Gibran Rakabuming itu
menjabat sebagai wakil presiden, tentu pasti ingat ya, hari pertama kalau tidak salah itu setelah rapat kabinet perdana kan, kemudian Gibran itu juga langsung menerima kunjungan wakil presiden Cina dan juga kemudian perdana menteri Cina. Pada waktu itu Gibran kelihatannya berkibar sekali, dia berperan dalam urusan-urusan semacam ini ya. Dia masih belusukan, tapi dia juga bisa menerima wakil presiden Cina dan juga PM Singapura. Nah, sekarang kelihatannya Gibran sudah mulai tidak dilibatkan dengan hal-hal semacam itu. Hanya Gibran sekarang ini selalu ya karena konstitusi membuat dia sebagai acting presiden ketika Pak Prabowo sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Sementara Pak Prabowo kan sekarang ini intensitas kunjungannya ke luar negeri sangat tinggi dan juga panjang durasinya. Biasanya seperti itu. Jadi dalam banyak hal Gibran sudah sering berperan sebagai acting presiden walaupun sebenarnya kehadirannya juga tidak terasa gitu ya. Yang ketiga ini jelas kaitannya dengan kontestasi pada Pilpres 2029. Bagaimanapun juga AHY, Agus Harimurti Yudhoyono ini kandidat yang harus diperhitungkan dan seperti saya sebut tadi mesin politiknya sudah mulai bekerja sangat serius, mulai gaspol itu kalau perhatikan di branding-branding media sosialnya. Dan sambutan netizen jelas kemudian berbeda dengan Gibran Rakabuming dan mereka bisa langsung melihat perbedaan itu. Jadi ya kalau begitu ini AHY harus diamputasi sejak sekarang karena kalau dia tidak segera diamputasi dan sementara Gibran dalam tekanan soal pemakzulan ya ini akan makin jauh ya. Nanti jarak jarak popularitas dan kemudian jarak likeness, kesukaan dan nanti pada akhirnya jarak terhadap keterpilihan ya dari Gibran dan AHY bisa semakin jauh. Jadi selain keuntungannya dengan menyerang SBY ini, saya tadi itu katarsis dan kemudian memindahkan isu atau fokus perhatian ke tidak hanya kepada dirinya, tidak hanya kepada Joko Widodo, tapi juga berbagi perhatian kepada dengan SBY, artinya sorotan publik. Dan yang jelas bahwa dalam jangka panjang itu berkaitan dengan persaingan pada Pilpres 2029. Nah, kalau sudah ngomong yang 2029 ini pasti yang berkepentingan bukan hanya Gibran dong ya. Banyak partai-partai politik yang sekarang mulai mengelus-elus jagonya atau tokoh-tokoh yang juga ingin maju pada Pilpres 2029 karena kan aturan dari aturan soal presidensial threshold kan sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi secara teori siapapun yang punya partai politik, bahkan mereka yang tidak punya partai politik tapi mungkin punya akses ke partai-partai politik dengan jumlah kursi yang kecil di sana di parlemen, tetap bisa maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Jadi nanti pasar bebas, pasti mereka-mereka ini di luar Jokowi juga berkepentingan dong untuk tidak membiarkan AHY yang sekarang ada di pemerintahan itu melenggang sendiri. Termasuk juga saya kira PDIP juga tidak akan tinggal diam. Jadi dihitung dari kalkulasi apapun kelihatannya pilihan untuk menyerang SBY itu sudah dikalkulasi untung dan ruginya. Dan kemungkinan besar kalau kenapa kemudian skenario itu dijalankan ya dalam kalkulasinya timnya Jokowi itu cukup menguntungkan. Ya, sekali lagi mengurangi tekanan, mendapatkan katarsis, sekaligus bisa melakukan amputasi terhadap AHY. Jadi karena itu lepas benar tidaknya SBY yang bermain, yang menjadi backing seperti disyaratkan oleh Joko Widodo dan geng Solo, pilihan dari Jokowi untuk menyerang SBY itu harus dilakukan dengan risiko memperluas medan pertempuran dan tadi keuntungannya ada katarsis, kemudian perhatian terbelah dan yang paling penting saya kira ini sedikit mengendurkan tekanan atau setidaknya menjadi katu pelepas ya tekanan publik terhadap Jokowi. Ini luar biasa sekali ya karena ini pun kan apa ya kalau kita lihat walaupun Jokowi melakukan manuver macam-macam ya termasuk kemudian dia kemarin hari Sabtu hadir dalam reuni dadakan dari Fakultas Kehutanan gitu. Dan dia kesannya itu bukan ikut reuni karena dia datang menggunakan kemeja putih seperti biasa, sementara yang lain itu menggunakan kaos alumni dari Fakultas Kehutanan. Ini kan bukannya membuat publik malah makin percaya terhadap bahwa dia memang betul-betul alumni Fakultas Kehutanan, alumnus maksud saya bukan alumnus Fakultas Kehutanan UGM, tapi orang malah bertanya-tanya ada apa kok tiba-tiba mendadak ada reuni dan tiba-tiba mendadak Jokowi juga hadir. Ini malah makin mencurigakan. Jadi memang dalam posisi itu Jokowi tidak diuntungkan. Jadi nggak ada pilihan dia kemudian kalau toh dia kemudian menyerang SBY, toh selama ini hubungan mereka juga tidak hangat, bahkan
beberapa kali sering terjadi polemik antara mereka. Walaupun kalau saya menyebutnya ini perangnya perang kembang kalau dalam pewayangan ya nggak hantam-hantaman langsung ini ya karena seperti saya sebut Pak SBY berkomentar tentang infrastruktur, kemudian Pak Jokowi meninjau Hambalang dan sebagainya. Ini adalah bahasa-bahasa simbol yang kebetulan dua-duanya itu adalah priai Jawa gitu ya. Yang satu priai Solo, yang satu walaupun Jawa Timur kan daerah Pacitan. Pacitan ini masih masuk Mataraman lah ya, di daerah yang cukup halus, apalagi kan dia juga besarnya kemudian di Blitar ya SBY ya. Nah, lagi pula kalau ini yang targetnya itu adalah soal Wapres, kan ini PDIP juga berkepentingan dan lagi kita tahu bahwa hubungan antara SBY dan Mega itu juga nggak akan hangat. Jadi dalam kasus ini tidak berlaku bahwa musuh itu jadi teman. Artinya kalau toh kemudian ini SBY diserang oleh Joko Widodo, bukan berarti kemudian Megawati akan menganggap bahwa sementara ingin merangkul SBY untuk berteman berhadapan dengan Joko Widodo. Saya kira itu kita bisa baca dari mengapa kemudian tiba-tiba saja Joko Widodo dan geng Solo menyerang SBY. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.